Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa Latin, victima yang berarti korban, dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab dan akibat-akibat penimbulan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesi, dan lain-lain. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, edisi 1, volume 1, tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viktim atau korban adalah mereka yang menderita jasmania dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion edisi 1 volume 1 tahun 2013. Kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan, Aryo Ponko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang hubungan viktimologi dengan kriminologi. Mengapa viktimologi dipelajari dalam kriminologi? Karena dari suatu sisi kriminologi itu membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan. Sedangkan viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Dan viktimologi itu merupakan bagian yang hilang dari kriminologi, atau dengan kalimat lainnya, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercangkup dalam kajian kriminologi. Itulah sebab mengapa viktimologi harus dipelajari di kriminologi, karena kedua ini saling membahas tentang korban atau tentang kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang lingkup viktimologi mencakup segala penyebab dan akibat viktiminisasi. Viktiminisasi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana dan hubungan antara pelaku dan korban. Menurut J.E. Sahetepi, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, korban bencana alam, dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Jurnal Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Human Trafficking, Selis 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi korban. Tipologi korban terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu non-participating victim. Yang kedua, latent or predisposed victim. Yang ketiga, provocative victim. Yang keempat, participating victim. Dan yang kelima, false victims. Non-participating victim adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat, tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. Yang kedua, latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu, cenderung menjadi korban pelanggar tertentu. Yang ketiga, provocative victim adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan. Yang keempat, participating victim adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban. Yang kelima adalah false victims, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai teman-teman semuanya, di sini masih ada yang bingung mau masuk jurusan apa? Ayo masuk saja jurusan kriminologi. Kenapa harus kriminologi? Karena jurusan kriminologi ini masih terbilang langka loh. Di Indonesia, jurusan ini masih hanya ada di 3 universitas. Yang pertama, Universitas Indonesia di Jakarta. Yang kedua, Universitas Budi Luhur di Jakarta. Dan yang ketiga, Universitas Islam Riau di Pekanbaru, yang satu-satunya jurusan yang ada di Pulau Sumatera. Jurusan kriminologi ini mempelajari tentang ilmu-ilmu sebab akibat terjadinya kejahatan, tentang korban, tentang pelaku, dan tentang reaksi masyarakat pada terjadinya suatu kejahatan. Prospek kerja lulusan kriminologi juga berbagai macam loh teman-teman, antara lain Kemenkumham, Kepolisian, KPK, BNNN, BNPT, BPOM, jurnalis, dan lain-lainnya. Untuk beasiswa jangan khawatir teman-teman, karena UIR banyak menyediakan beasiswa untuk kita semua. Jadi, ayo segera daftarkan dirimu ke kriminologi Universitas Islam Riau.